Ya, salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Cristiano Ronaldo Yusuf dari kelas 10 IPA SMA BPK Panabu Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Islam dan proses masuknya Islam ke Indonesia. Ini merupakan tugas sejarah Indonesia. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang peninggalan Islam di Indonesia. Peninggalan Islam di Indonesia, yang pertama yang akan saya bahas adalah Masjid Agung Demak. Penjelasan singkatnya adalah Masjid Agung Demak merupakan masjid tertua di Indonesia. Masjid ini merupakan tonggak berdirinya kerajaan Islam di Nusantara. Dibangun oleh Raden Patah dan Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini berlokasi di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang di tengah-tengah bagian atas itu merupakan Raden Patah. Selanjutnya, menurut sejarah, dahulu masjid ini merupakan tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Arsitektur masjid ini mungkin sederhana, namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Kita masuk ke yang kedua, itu adalah Masjid Raya Al-Mashun Medan. Masjid Raya Al-Mashun Medan dibangun oleh Sultan Mamun Al-Rashid, Perkasa Alam Syah yang ke-9. Al-Mashun yang berarti dipelihara. Sesuai namanya, masjid ini masih terpelihara dan terawat dengan baik. Masjid peninggalan Kesultanan Melayu Delhi ini saat ini masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan Masjid Raya Al-Mashun Medan ini menghabiskan uang sebanyak 1 juta gulden Belanda atau dengan mata uang rupiah yang sekarang setara dengan 7,3 miliar rupiah. Sangat banyak, bukan? Masjid ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Islam di Medan karena kemegahan masjid ini masih terpelihara dari zaman penjajahan sampai sekarang. Karena kemegahan tersebut, masjid ini tidak hanya sebagai tempat beribadah saja, namun dapat juga dijadikan objek wisata yang selalu ramai dikunjungi. Yang ketiga, kita punya Masjid Badiuzaman Surbakti. Masjid ini dibangun oleh seorang yang bernama Datuk Sri Diraja Badiuzaman Sri Indra Pahlawan Surbakti. Ia adalah seorang datuk yang beragama Islam dari Karo. Dibangun pada tahun 1885 Masehi atau 1306 Hijriah. Masjid ini berlokasi di Jalan PDAM Sunggal nomor 1 Medan. Tadi mendengar kata Sunggal, bukan? Ya, Sunggal itu merupakan nama alamat dan di sana terjadi peperangan pada zaman dahulu. Nah, asal muasal nama masjid ini adalah dari perjuangan Datuk Badiuzaman selama 23 tahun. Dari rentang tahun 1872 sampai dengan 1895 dalam perang yang disebut Perang Sunggal. Di tengah perjuangannya, ia membangun sebuah masjid, sebuah tempat untuk bermusyawarah dan beribadah. Dari situlah nama beliau diabadikan sebagai nama masjid tersebut. Masjid ini mempunyai fakta yang unik sebenarnya dari kekokohan bangunannya, karena bangunan yang didirikan oleh Badiuzaman Surbakti ini tidak menggunakan semen, namun menggunakan putih telur sebagai pengganti semennya. Jadi untuk merekatkan batu batanya dan lain sebagainya tidak menggunakan semen, namun menggunakan putih telur. Nah, walaupun arsitekturnya sederhana, namun kekokohannya itu menjadi daya tarik sendiri.
Unik, sangat unik karena putih telur yang kita tidak tahu itu ternyata bisa untuk merekatkan batu bata. Kemudian kita masuk ke bagian kedua. Kita masuk ke teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang teori Gujarat. Teori Gujarat ini didukung oleh Snokhurgronje, BHM Flekke, dan W.F. Stutterheim. Teori ini dibuktikan dengan adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai yang bercorak Gujarat, India. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 yang dibawa oleh pedagang Islam dari Gujarat, India. Yang kedua kita punya teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur. Dibuktikan dengan adanya makam seorang wanita Islam yang berketurunan Arab di Gresik, Jawa Timur. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 yang dibawa oleh pedagang Arab. Makam tersebut adalah makam Fatimah binti Maimun. Yang ketiga kita punya teori Persia. Teori ini didukung oleh Hussein Jajadiningrat. Teori ini dibuktikan dengan adanya upacara tabot di Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan ritual tahunan di Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang dibawa oleh orang-orang Persia. Kemudian kita punya teori Cina. Teori ini didukung oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Teori ini juga dibuktikan dengan adanya masjid berarsitektur Cina di Jawa. Teori ini juga dibuktikan dengan raja pertama Demak yang berketurunan China. Raden Patah itu sebelah kiri bawah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa oleh perantau Muslim China ke Nusantara. Kita masuk ke bagian ketiga. Di bagian ketiga, kita punya jalur penyebaran agama Islam ke Indonesia. Jalur yang pertama dan utama adalah jalur perdagangan. Pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai, sehingga pedagang Nusantara dan pedagang Islam dari Gujarat dan Timur Tengah dapat bertemu dan bertukar pengaruh. Selain itu, karakteristik kultur dari masyarakat pesisir yang mudah menerima dan terbuka terhadap hal-hal baru merupakan faktor lain yang memudahkan penyebaran Islam. Kemudian kita punya jalur perkawinan. Jalur perkawinan diawali dengan pedagang-pedagang Islam yang menikahi perempuan pribumi di Nusantara. Namun, sebelum perempuan tersebut dinikahkan, para pedagang tersebut mewajibkan perempuannya untuk mengucapkan kalimat yang disebut dengan syahadat terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka secara sah beragama Islam. Selain saudagar dan pribumi, perkawinan lintas budaya juga dilaksanakan oleh kaum bangsawan, yakni perkawinan Kertabumi dengan Putri Champa dari dinasti Ming, dinasti China yang beragama Islam. Nah, di atas sebelah kanan dan kiri itu ada ilustrasi Putri Champa, dan di tengah-tengah bagian atas itu adalah kalimat syahadat yang harus disebutkan oleh seseorang yang ingin masuk ke agama Islam. Kemudian kita punya saluran pendidikan. Saluran pendidikan ini diawali dengan didirikannya pondok pesantren di berbagai daerah. Pondok pesantren awal adalah Ponpes atau pondok pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri di Surabaya.
Mekanisme penyebaran di jalur ini adalah santri-santri yang telah menimba ilmu di Ponpes akan kembali ke kampung halamannya untuk menyebarkan ajaran Islam yang sudah mereka timba di Ponpes. Nah, di sebelah bagian atas itu adalah sebenarnya ini saya mendapatkan ini sebagai reruntuhan pondok pesantren Sunan Giri, ya. Namun sekarang sudah menjadi musola. Jadi dahulu tuh sebenarnya reruntuhan ini nih merupakan pondok pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri. Kemudian kita punya saluran ajaran tasawuf. Saluran ajaran tasawuf masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-13. Namun baru berkembang pesat pada abad ke-17 Masehi. Ajaran ini banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Mudah sekali berkembang di Jawa karena ajaran ini disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Kemudian kita punya saluran dakwah. Penyebaran Islam itu tidak pernah lepas dari peranan Wali Songo di Jawa. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo di Jawa adalah sebagai berikut. Kita punya pendekatan teologis. Pendekatan teologis ini dilaksanakan oleh Sunan Ampel dan Sunan Gresik. Mereka, orang-orang, diajari tentang nilai-nilai Islam, perbedaan antara pandangan hidup Islam dengan yang lainnya, dan menanamkan dasar-dasar Islam. Yang kedua, kita punya pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dilakukan oleh Sunan Giri. Ia membangun pesantren, membuat pelatihan dan pengkaderan, serta menugaskan muridnya untuk berdakwah di suatu tempat. Yang ketiga, kita punya pendekatan kelembagaan. Berdakwah di pemerintahan, mereka ikut serta mendirikan kesultanan dan aktif di dalamnya. Mereka memiliki pengaruh yang besar di kalangan bangsawan, birokrat, pedagang, dan kalangan elit lainnya. Mereka ini merujuk kepada Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Mereka berdua ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat di pemerintahan pada saat itu. Oleh karena itu mereka juga ikut menyebarkan agama Islam di pemerintahan. Yang keempat, kita punya pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini dilakukan oleh Sunan Muria dan Sunan Derajat. Mereka berdua berdakwah pada masyarakat kecil di desa-desa atau kampung. Mereka mengajarkan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman keagamaan Islamnya. Yang terakhir, kita punya pendekatan kultural. Pendekatan ini dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Mereka berdua melakukan yang disebut dengan Islamisasi budaya. Islamisasi budaya ini merupakan budaya yang sudah ada namun disisipi oleh ajaran Islam, yang pada akhirnya ini menciptakan budaya baru yang memiliki nilai-nilai Islam di dalamnya. Kemudian kita punya saluran kesenian. Penyebaran Islam juga tak pernah lepas dari peran kesenian. Beberapa kesenian seperti wayang di sebelah kiri atas, gamelan bagian tengah, dan gending yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam turut membantu dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Nah, kita masuk ke bagian terakhir. Ini merupakan jawaban dari alasan Islam sangat mudah dan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia. Pendapat pribadi saya terkait hal tersebut adalah karena pengaruh dari cara masuknya agama Islam itu sendiri ke Indonesia. Kalau kita perhatikan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita akan mendapatkan poin yang penting gitu ya. Kita akan mengerti bahwa Islam sebenarnya masuk dengan berbagai jalur
dan berbagai siasat yang dapat memujuk masyarakat supaya mereka dapat memeluk agama Islam. Seperti jalur perkawinan yang mereka harus mengatakan kalimat syahadat. Nah, itu kan merupakan siasat orang Islam supaya mereka bisa diterima kepada masyarakat. Kemudian Islam juga turut beradaptasi dengan budaya-budaya setempat, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, yang melakukan islamisasi budaya, gitu ya. Sehingga masyarakat setempat pun dapat mengikuti alur pola pikir yang diberikan oleh ajaran Islam. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera.